Hey guys, selamat datang kembali di Win Hero Channel. Anime romance. Siapa yang di sini suka anime romance? Angkat tangan kalian. Oh, nggak ada ya? Seperti judulnya, kita di sini bakal membahas sebuah anime yang sudah banyak dikenal oleh kalangan wibu, yaitu apa? Yaitu Boku no Kokoro no Yabayatsu. Duh, panjang banget ya judulnya ya. Yang artinya adalah bahaya di hatiku, asik. Tapi sebelum kita akan membahas animenya, di sini gue ingin mengatakan bahwa ini adalah video pertama gue yang membahas sebuah film anime. Kenapa gue bikin video ini? Menurut gue kayaknya menarik aja deh kalau seandainya gue bikin video yang membahas sebuah film anime, yang dimana gue sendiri juga telah menonton anime dari gue sejak kecil. Yup, just as simple as that. Not the reason that I'm a psychology student, so I can meneliti karakter anime dengan teliti, dengan bijak dan so pintar gitu ya. No. I just wanna give my opinion about the anime that I watch. Just that's it. Nah, sebenarnya bisa dibilang gue agak sedikit terlambat ya mereview film anime ini, karena film anime ini di season 1-nya itu dirilis pada tahun 2023 dan season 2-nya itu dirilis pada tahun 2024. Ya, jadi sekitar 1 tahun lalu lah ya. Itu pun karena gue baru-baru ini menonton animenya. Nah, kita lanjut aja nih ke animenya. Apa sih opini gue tentang anime ini? Yup, so this anime I think is fucking cringe. Wait, tunggu dulu. Jangan menghujat dulu dong, sabar. Gue jelasin dulu. Jadi diceritakan ada seorang remaja laki-laki yang bernama Kyotaro Ichikawa yang jatuh cinta kepada cewek primadona sekolah yang bernama Yamada Anna. Just a simple romance story, isn't it? Tapi yang bikin anime romance ini cukup disorot itu dikarenakan karakter utamanya yang modelannya kayak gini. Udah jelek, pendek, emo lagi kan. Dan modelan ceweknya kayak gini. Sorry to say, udah kayak spek cewek majalah dewasa gitu. Tapi diceritakan guys, di animenya ini si karakter ceweknya Yamada Anna itu bekerja sebagai model majalah, tapi bukan majalah dewasa ya. And spoiler alert, hubungan mereka work gitu sampai akhir cerita. Nah, mungkin kita bahas dulu ya si karakter utamanya, si emo itu ya. Yaitu adalah Kyotaro Ichikawa atau dikenal sebagai Ichi atau Kyo. Dia adalah seorang siswa SMP yang sangat pendiam dan suka berfantasi gelap. I think dia selalu merasa kayak sebagai protagonis psikopat gitu yang gak cocok dengan dunia sekitarnya kan. Nolep banget ya ini cowok, kayak gak pernah keluar rumah gitu. Nah, pas gue tonton, kirain gue ini cowok cuman penampilannya doang yang emo. Rupanya dia mempunyai hobi yang emo juga. Rupanya dia suka baca-baca buku atau komik yang sadis gitu. Nah, itu salah satu hobi yang biasa dilakukan oleh orang-orang emo nggak sih? Mungkin nggak semua lah ya. Tapi jadi make sense kenapa dia ini suka berfantasi gelap atau merasa bahwa dirinya itu psikopat. Nah, yang menariknya adalah setelah gue menonton sekitar episode-episode terakhir atau ke season 2, kalau nggak salah gue, dia ini juga suka anime guys. Udah emo, nolep, wibu lagi kan. Tapi jujur ya, kesan pertama gue pada saat gue mengenal karakter ini di filmnya gitu, gue merasa kayak, anjir, cringe banget sumpah. Kenapa? Karena dia muncul dengan imajinasi psikopatnya kayak gini. Gimana ya dia ini ya? Kayak gini kah? Atau gini-gini? Ya, dia kayak gini guys, dia kayak gini. Aku adalah seorang pembunuh. Aku akan membunuh Yamada karena dia dikenal wanita paling cantik. Sombongnya sekali dia. Karena itu aku harus membunuhnya. Tapi sekali Yamada mandangin dia gitu kan. Oh iya itu ya. Gue langsung kayak, anjir udah cringe, nggak jelas lagi nih cowok ya. Gue tahu sih itu semacam seperti anime ya, ingin memperkenalkan karakter utamanya gitu. Tapi entah kenapa menurut gue ya, itu kerasa kayak kepaksa banget, jadi jatuhnya malah cringe gitu. Nah, kalau seandainya di waktu kosong atau waktu istirahat itu, si Ichi ini suka nongkrong di perpustakaan guys untuk baca-baca buku. Wah, nggak nyangka ya, rupanya si Imo ini juga pintar guys. Ada nilai plus dikit lah ya nih cowok ya. Dan rupanya ya guys ya, si Yamada ini, si wanita cantik primadona sekolah ini juga sering nongkrong di perpustakaan. Tapi bedanya si Ichi serius baca buku, sedangkan si Yamada malah ngemil diam-diam guys.
Kenapa dia ngemil diam-diam? Soalnya di sekolahnya itu ada aturan ketat guys, di mana para murid itu tidak boleh membawa cemilan dari luar sekolah. Tapi karena si Yamada ini suka ngemil guys, kelihatan banget ya dari tubuhnya yang gue bilang buncit juga bukan sih ya. Akhirnya di sekolah dia curi-curi waktu tuh buat ngemil, seringnya di perpustakaan. Nah, karena si Ichi ini tahu kebiasaan Yamada, dia tuh sering nguntit Yamada di balik rak buku guys, sambil seperti ini. Aku harus buat rencana nih untuk membunuh Yamada. Sumpah, nggak jelas nih cowok. Tapi lucunya, dia bukan malah jadi psikopat bener-beneran, tapi malah sering khawatir dengan tindakan Yamada. Soalnya, selain cantik dan cheerful, rupanya Yamada ini punya sifat yang ceroboh. Kalau ngemil suka belepotan, kadang juga nggak sengaja buang sampah cemilannya sembarangan. Sampai akhirnya karena si Ichi terlalu sering nguntitin Yamada, dia pun akhirnya kepergok guys. Ketahuan gitu kalau dia ngintip dari belakang rak buku. Nah, dari momen inilah mereka pertama kali benar-benar kenal dan akhirnya jalan cerita cinta mereka dimulai. Nah, yang tadinya gue ngejelekinnya karakter utamanya ini udahlah emo, jelek, no lab gitu, wibu lagi kan. Tapi gue ingin memberikan opini dari gue sendiri tentang apa yang gue suka dari anime ini guys. Tadi kan gue bilang ya kalau Kyotaro Ichikawa ini atau Ichi itu cringe banget. Tapi sepanjang gue nonton anime ini, ketika si Ichi sudah mulai dekat dengan Yamada, gue merasa ada yang beda dari Ichi ini. Dia jadi kelihatan lebih cowok biasa aja gitu. Dia selalu tiap dekat dengan Yamada, ngomong juga malu-malu gitu dengan Yamada. Ya walaupun dia ini emo dan aneh, tapi sebenarnya dia hanya cowok normal, kayak cowok SMP pada umumnya gitu. Oh iya, gue juga lupa bilang guys, kalau seandainya mereka berdua ini masih SMP, lebih tepatnya masih kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP? Astagfirullahaladzim. Tapi yang menariknya adalah, ini menurut pendapat gue aja ya, alasan kenapa si Yamada ini memiliki rasa suka terhadap Ichi, tapi bukan suka dengan arti kata cinta ya, tapi lebih ke rasa nyaman. Menurut gue nih ya, karena Yamada tuh ngerasa kalau Ichi ngedeketin dia itu bukan karena modus, tapi karena dia hanya menganggapnya sebagai teman biasa aja. Di episode-episode awal itu gue merasa interaksi antara mereka berdua tuh kayak teman biasa aja gitu loh. Ichi tuh sering ngingetin Yamada gitu loh kalau jangan bawa cemilan terlalu banyak di sekolah. Dan mereka juga sering bercanda, ngobrol bareng, dan juga hal-hal simpel lainnya. Beda banget gitu loh dengan cowok-cowok yang lain yang kelihatan jelas banget kalau mereka memandang Yamada itu hanya dari kecantikannya dan juga fisiknya doang. Dan lucunya adalah kejadian seperti ini tuh sering terjadi juga di dunia nyata, di mana cewek-cewek cantik itu sering banget gitu loh mengalami hal seperti ini. Nah, balik lagi ke animenya, di mana Yamada ini sebenarnya nyaman gitu loh dengan Ichi karena dia diberlakukan sebagai teman biasa aja, bukan yang dilebih-lebihin gitu loh. Nah, apalagi si Ichi ini selalu jaga jarak gitu loh dengan Yamada karena dia tuh selalu minder dengan dirinya sendiri. Kayaknya nggak mungkin deh cowok kayak gue tuh bisa deket sama Yamada karena lihat aja penampilan gue kayak gini, udahlah jelek, emo, no lab, wibu lagi kan. Nggak guys, gue tuh serius banget gitu loh. Tingginya mereka berdua aja itu bedanya 7 cm guys. Nah, di sini nih gue malah merasa mulai relate guys dengan karakter Ichi ini. Yang dimana gue dulunya juga pendiam banget kayak Ichi waktu di sekolah. Gue pengen banget gitu bisa dekat dan kenal sama murid terkenal di sekolah gue waktu itu. Karena apa? Karena dia itu punya kriteria yang menurut gue tuh keren banget. Tapi karena gue nggak pede sama diri gue sendiri gitu ya, gue merasa kayak gue nggak selevel sama dia dan akhirnya ya gue menjauh. Seperjalanan episodenya, hubungan mereka berdua pun mulai makin deket nih. Dan ada satu scene yang benar-benar menyentuh gue banget. Itu waktu Yamada mulai curhat tentang kekurangan dia ke Ichi. Dan menurut gue pribadi ya, itu tandanya perempuan ya guys ya, kalau udah mulai curhat atau menceritakan cerita pribadi dia, itu berarti cewek itu tuh nyaman gitu loh dengan orang ini. Dia nyaman tuh dengan keberadaan Ichi, sampai dia tuh nggak segan gitu loh buat cerita hal yang selama ini dia pendam sendiri. Awalnya gue kira dia tuh cuma cerita aja, dan ternyata dia bahkan sampai menangis guys, dan sampai ingusan gitu. Dan jujur guys ya, gue malah ikutan nangis juga gitu kan. Ya lebay sih ya, tapi menurut gue nih ya, karena selama ini kita selalu melihat Yamada sebagai cewek yang perfect gitu kan. Mukanya cantik, badannya bagus, udahlah tinggi, terus dia juga model kan.
Orang-orang di sekelilingnya tuh selalu memandang dia sebagai cewek yang perfect. Tapi masalahnya adalah ketika orang melihat lo sebagai orang yang perfect gitu kan, lo tuh kayak jadi nggak punya ruang buat nunjukin kelemahan lo gitu. Lo jadi nggak punya tempat buat cerita. Dan yang kayak tadi gue bilang, mungkin kebanyakan orang tuh hanya melihat Yamada dari luarnya saja. Makanya pas dia nangis di depan Ichi, itu tuh bener-bener momen dimana dia tuh ngeluarin semua unek-unek yang selama ini dia tutupin gitu. Dia luapin semuanya ke Ichi, bahkan sampai meluk Ichi. Dan di sini lah guys ya, gue tuh jadi semakin suka dengan karakternya si Ichi ini. Karena dia tuh bener-bener jadi pendengar yang baik dan jadi support system buat Yamada. Dan kalau dipikir-pikir, gue juga jadi relate dengan karakter Yamada ini. Karena mau sesempurna apapun ya orangnya, ya pasti juga ada kekurangannya. Dan semua orang pasti juga butuh tempat cerita. Duh. Nah, jadi dari sinilah benih-benih cinta mereka tuh dimulai. Mereka juga sering ada momen degan satu sama lain. Mereka sadar sebenarnya kalau mereka tuh sudah mulai jatuh cinta. Sampai akhirnya mereka tukeran kontak lain dan sering chat berdua. Walaupun waktu itu mereka masih belum mengungkapin ya perasaan mereka masing-masing. Dan seterusnya nih, gue malah makin suka juga dengan karakter Ichi. Kenapa? Karena dia udah sadar kalau dirinya jatuh cinta kepada Yamada. Akhirnya dia mencoba tuh untuk peka dan peduli kepada Yamada. Sepanjang cerita kita bisa lihat mereka sama-sama saling memahami satu sama lain. Tapi ada aja tantangannya. Banyak cowok lain yang naksir sama Yamada lah. Ichi yang sering minder, ngerasa dirinya nggak pantas buat Yamada. Dan Yamada sendiri yang kadang gak percaya diri dengan masa depannya. Tapi yang bikin gue salut adalah cinta mereka kuat banget guys. Tiap ada masalah bukannya menjauh tapi saling support dan jujur satu sama lain. Dan semua halangan itu gak pernah benar-benar bisa ngancurin hubungan mereka. Sampai akhirnya kita dibawa ke momen yang paling manis. Mereka berdua akhirnya saling mengungkapkan perasaan. Dan itu benar-benar jadi endingnya hangat buat penonton wibu. Ya jadi begitulah ya pendapat gue mengenai anime ini. Gue nggak bisa ceritain terlalu panjang lebar lah ya, dikarenakan sisa-sisanya tuh hanyalah bumbu-bumbu manis mereka berdua, juga komedi yang ngakak parah, dan fan service-nya guys. Oh my god, no. Ugh. No wonder this anime is for men actually. Tapi overall menurut gue anime romance slice of life ini sangat warming, yang bikin kita juga relate, dan bahkan ada momen dimana kita selalu merasa deg-degan. Dan inilah juga alasan kenapa gue tuh suka banget dengan anime. Karena terkadang kita tuh terlalu cepat guys menilai sebuah anime hanya dikarenakan kita melihat karakternya yang jelek, atau bahkan karakter yang terlalu seksi atau mesum gitu ya. Tapi nyatanya setelah gue nonton animenya, ya justru malah gue enjoy guys dengan menonton animenya. I think that's a interesting part of watching anime. Terkadang tuh anime selalu memberikan kita sense of mystery sehingga kita tuh harus menontonnya terlebih dahulu sebelum kita menjudge animenya. Oke guys, mungkin hanya itu opini gue tentang anime ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar gue lebih semangat lagi untuk membahas anime lainnya. Thank you for watching my video and see you next time in the next video. Bye!